Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enda Rahmawati, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya ingin berbagi pendapat pribadi saya tentang isu yang makin sering kita dengar belakangan ini. Sekaligus ngobrol santai tapi serius soal sesuatu yang udah jadi keresahan banyak orang, yaitu PHK massal di Indonesia. Bukan cuma 1-2 perusahaan, kita lagi ngomongin deretan nama-nama besar yang dulunya incaran para pencari kerja, yaitu ada PT Sritek, PT Yamaha, PT GNI, dan PT Sanken. Bagi saya, ini bukan sekedar berita yang lewat di timeline. Ini adalah pengingat bahwa stabilitas ekonomi kita masih sangat rapuh. Dan jujur saja, saya merasa miris karena banyak dari perusahaan ini sebelumnya dikenal sangat kuat dan mapan. Opini saya pribadi, kita terlalu bergantung pada sistem yang tidak tahu guncangnya global. Ketika ekonomi melemah atau ada konflik internal, ribuan pekerja menjadi korban yang pertama. Mungkin sekarang kamu lagi mikir, wah ini bahas ekonomi banget ya. Tapi tenang, kita akan ngobrol ini pakai bahasa sehari-hari. Karena efek dari semua ini nyentuh di kehidupan kita, bahkan yang bukan karyawan pabrik sekalipun. Bukan cuma soal pekerjaan yang hilang, tapi juga tentang arah ekonomi kita, kemana bangsa ini sebenarnya mau dibawa. Pertama kali saya baca berita soal PT Sritek bangkrut dan PHK besar-besaran, jujur aja saya kaget. Sritek itu ikon tekstil kita yang bahkan dipakai TNI dan ekspor ke luar negeri. Tapi dalam waktu cepat mereka gagal bayar utang triliunan dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. PT Sanken dan Yamaha Musik juga nggak kalah mengejutkan. Perusahaan yang sudah puluhan tahun berdiri jadi bagian dari sejarah industri elektronik dan musik kita tiba-tiba nyusut drastis. Dan kalau ngomongin PT GNI malah lebih kompleks. Ada PHK, ada konflik antar pekerja, ada isu ketidakadilan, perlakuan antara pekerja lokal dan asing. Udah bukan cuma soal gaji, tapi soal rasa keadilan dan harga diri. Kenapa sih PHK massal ini terjadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu kesalahan manajemen. Sritek misalnya, terlalu ekspansi besar-besaran, pinjaman triliunan tanpa siap hadapi krisis. Yang kedua yaitu gagal inovasi. Sanken kalah saing dari produk Korea, Jepang, bahkan Cina. Konsumen sekarang cari produk lebih murah dan lebih canggih. Yang ketiga yaitu ketergantungan ekspor. Yamaha Musik jual alat musik ke luar negeri. Begitu pasar global turun, penjualan jeblok. Yang keempat yaitu masalah ketenaga kerjaan. Kasus di PT GNI, pekerja lokal diperlakukan gak adil dibanding TKA Cina. Akhirnya timbul konflik, mogok kerja, dan kerusuhan. Analoginya seperti ini. Kayak main kapal besar di laut badai. Kalau nggak siap angin kencang, kapal itu bisa tenggelam.
seberapapun besarnya. Hanya zaman sekarang slogannya gini, kerja keras, hasilnya nanti. Tapi serius, ini nunjukin ada yang salah secara sistematik, bukan cuma salah satu perusahaan. Selain itu, persaingan dari produk impor murah juga membuat produk lokal jadi kalah saing. Apakah pemerintah selama ini sudah cukup melindungi industri lokal? Itu pertanyaan besar yang patut dikritis. Oke, jadi kenapa semua ini bisa kejadian? Mari kita lihat dari dua sisi, internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu ada PT Serita ekspansi besar-besaran, ambil banyak pinjaman, bahkan sempat beli pabrik di luar negeri. Tapi pas pandemi datang dan permintaan turun, mereka keteteran bayar utang. Total uangnya lebih dari 10 triliun. Analoginya gampang, bayangin kamu beli motor, mobil, dan rumah pakai kredit, tapi tiba-tiba kehilangan penghasilan, ya jelas goyah. PT Sanken gagal inovasi saat produk-produk dari Cina dan Korea makin murah dan canggih. Sanken masih menjual model lama dengan harga gak kompetitif. Konsumen Indonesia makin pintar dan mereka pindah ke merek lain. Dari sisi eksternal, tekanan global seperti penurunan permintaan ekspor, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan membanjirnya produk impor murah turut menekan industri dalam negeri. Misalnya, PT MH Musik, mereka sangat tergantung ekspor dan ketika pasar global lesu, terutama Eropa dan Amerika Serikat, penjualan alat musik drop tajam. Tambah lagi tren musik digital. Orang sekarang lebih banyak pakai software dan synthesizer daripada beli instrumen fisik. Di PT GNI, kasus mereka lebih ke manajemen tenaga kerja, gaji yang timpang antara tenaga kerja lokal dan TKA, jam kerja berat, dan fasilitas yang minim. Ini memperbesar ketenaga kerjaan sosial yang akhirnya pecah dalam konflik fisik. Kadang saya mikir, beberapa perusahaan itu lebih siap bangun pabrik baru daripada bangun hubungan baik sama pekerja lama. Bahkan bukan cuma Silitek, PT Yamaha, PT Sanken, semua itu perusahaan-perusahaan besar, bukan? Kalau perusahaan raksasa aja bisa goyah, gimana nasib kita-kita yang baru mulai kerja, baru cari kerja, atau bahkan masih kuliah? Pernah nggak kalian ngerasa kayaknya masa depan kita tuh gak pasti ya? Coba bayangin, ini kita kerja normal, besok dikasih surat yang isinya terima kasih atas dedikasi Anda, tapi karena kondisi perusahaan kami harus menghentikan hubungan kerja. Gaji hilang, asuransi hilang juga, masa depan tiba-tiba buruk. Mau ngelamar kerja lagi, ribuan orang lain juga lagi cari kerja. Persaingan makin ketat, umur dibatasi, perusahaan baru malah takut rekrut banyak orang. Kan yang sudah menikah banyak yang nunggu. Contohnya, anak nunggu uang sekolah, istri nunggu belanja bulanan, ada cicilan rumah yang gak bisa dibayar, bahkan kebutuhan sehari-hari kayak makan
Dan obat pun bisa jadi masalah besar. Efeknya nggak cuma ke individu, tapi bisa ke masyarakat juga. Kayak naiknya angka pengangguran, kemiskinan, bahkan bisa ganggu kestabilan sosial. Jadi ini masalah yang serius. Kita memiliki peranan besar dalam menjaga stabilitas industri. Mungkin banyak dari kita dengan berita PT Seritek mem-PHK ribuan karyawan, bahkan sempat beli pabrik di luar negeri. Tapi pas pandemi datang dan permintaan turun, mereka keteteran bayar utang. Karena PHK masal itu kayak menjatuhkan satu batu besar ke dalam kolam kecil, getarannya kemana-mana. Ketika satu pabrik besar tutup atau mengurangi jumlah karyawan secara signifikan, ekosistem ekonomi lokal ikut terdampak. Kita lihat di Sukoharjo, misalnya tempat pabrik Seritek dulu beroperasi, warung makan di sekitar pabrik sepi total, ojek online kehilangan pelanggan, toko kelontongan mulai tutup satu persatu. Menurut BPS, kehilangan satu pekerjaan berdampak pada 3-4 orang lainnya. Jadi, kalau 2.000 orang di PHK, ada potensi 6-8.000 orang ikut terdampak secara ekonomi. Dampak psikologi juga gak kalah penting. Rasa cemas, malu, bahkan depresi. Tekanan keluarga meningkat, terutama kalau pasangan juga nggak kerja. Ada potensi kenaikan konflik rumah tangga, kriminalitas kecil, bahkan meningkatkan utang pribadi. Dan ini bukan masalah orang lain, karena suatu hari nanti bisa aja itu kejadian di sekitar kita, atau bahkan ke kita sendiri. Tapi amit-amit ya guys. Jadi apa langkah sederhananya yang bisa kita mulai? Jawabannya yaitu cintai produk lokal. Kita bukan cuma beli barang, tapi kita mendanai pekerjaan, kita jaga industri, kita bantu satu keluarga tetap makan. Contoh kecilnya seperti ini. Kalau beli sabun cuci, cari yang belinya dari Indonesia. Kalau beli baju, cek label Made in Indonesia. Bahkan makanan ringan, kopi, sampai sepatu, semua ada versi lokalnya. Menurut Kementerian Perindustrian, setiap kenaikan 10% konsumsi produk lokal bisa menyerap 500 tenaga kerja baru. Bayangin, kalau 50 juta orang Indonesia konsisten dukung produk dalam negeri, dampaknya luar biasa. Ada beberapa solusi yang saya usulkan secara pribadi. Antara lain, yang pertama yaitu revitalisasi industri lokal dengan insentif dan perlindungan dari sebuah impor. Yang kedua yaitu peningkatan pengawasan terhadap keuangan perusahaan besar agar tidak terjadinya kebangkrutan massal. Yang ketiga yaitu cintai produk lokal secara keberlanjutan, bukan hanya di hari kemerdekaan saja ya. Keempat yaitu mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pekerja yang terdampak agar mereka bisa kembali produktif di sektor lainnya. Cintai produk lokal itu kayak mencintai pasangan, mungkin gak selalu sempurna, tapi kalau gak didukung ya makin mundur. Tapi jangan salah, ini gak bisa cuma dibebankan kepada masyarakat doang, pemerintah juga harus ikut hadir. Yang pertama itu awasi manajemen perusahaan besar, jangan cuma dicek pas udah bangkrut. Seritek itu contoh besar lamanya pengawasan terhadap industri strategis. Yang kedua, tindakan tegas pelanggaran ketenagakerjaan. Perusahaan asing seperti PT GNI harus ikut aturan main di Indonesia. Gaji layak, jam kerja wajar, perlakuan adil, gak bisa lagi ada diskriminasi antara tenaga kerja lokal dan asing. Yang ketiga yaitu berikan insentif buat produsen lokal. Pajak lebih ringan, subsidi bahan baku, akses pasar ekspor,
Semua itu bisa membantu UMKM naik kelas jadi industri nasional. Jangan sampai kita bangga punya pabrik nikel besar, tapi rakyat tetap cuma jadi buruh murah yang mudah digantikan. Sekarang kita lihat dari sisi pemerintah. Saat video ini dibuat, Indonesia berada di masa transisi kepemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apa yang akan dan harus dilakukan oleh pemerintah? Selama ini, kebijakan pemerintah masih banyak fokus pada investasi asing dan pembangunan infrastruktur. Tapi, bagaimana dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri? Apakah sudah ada kebijakan nyata untuk mencegah pabrik-pabrik ini bangkrut? Apakah ada regulasi yang mendukung tenaga kerja saat menghadapi PHK? Kita perlu evaluasi dan kritik terbuka terhadap pemerintah agar tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tapi juga keberlangsungan industri dan kesejahteraan pekerja. PHK itu bukan cuma soal dihentikan dari pekerjaan, tapi soal hilangnya rutinitas, sumber nafkah, dan kadang harga diri seseorang. Bayangkan, setelah puluhan tahun kerja, tiba-tiba dihentikan tanpa persiapan. Aku yakin banyak dari mereka yang bangun pagi dengan semangat kerja keras setiap hari, lalu pulangnya hanya untuk menerima kabar buruk dari HRD. Jujur, aku merasakan campur aduk antara sedih, kecewa, marah, dan khawatir. Aku juga tanya ke diri sendiri, kenapa semua ini terjadi? Apa penyebabnya? Mungkin karena perusahaan yang rugi, mungkin juga karena daya beli masyarakat yang menurun, atau bisa jadi karena manajemen yang tidak efisien dan tekanan global serta perkembangan teknologi yang menggeser tenaga manusia. Tapi lebih dari semua itu, bagiku yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Kita sebagai masyarakat gak bisa terus bergantung pada perusahaan. Kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Belajar skill baru, cari penghasilan tambahan, mulai usaha kecil-kecilan, dan yang paling penting kita perlu berpikir mandiri karena dunia kerja cepat berubah dan kita harus berubah lebih cepat. Menurut saya, pemerintah harus mulai menggeser fokusnya ke perlindungan industri strategis, industri tekstil, elektronik, dan manufaktur. Mereka adalah penyerap tenaga kerja yang besar. Kalau sektor ini hancur, pengangguran bakal naik drastis. Pemerintah juga harus memberi insentif pajak, pelatihan ulang bagi buruh, dan dukungan untuk digitalisasi industri kecil. UMKM juga harus diberdayakan supaya bisa penyerapan tenaga kerja yang terkena PHK. Kita juga sebagai masyarakat harus mulai peduli, mendukung produk lokal, dan bersuara ketika ada ketidakadilan dalam kebijakan ketenaga kerjaan adalah langkah kecil yang berdampak besar. Selain dari sisi perusahaan dan pemerintahan, menurutku ada satu hal lagi yang sering kita lupakan, yaitu kesadaran kita sendiri sebagai masyarakat untuk menyukai produk lokal. Kenapa ini penting? Karena ketika kita lebih memilih produk luar negeri, apalagi yang murah tapi impor massal,
kita secara nggak langsung ikut mematikan pasar dalam negeri. Padahal kalau kita beli produk buatan Indonesia, apakah itu elektronik, pakaian, makanan, atau apapun itu, kita ikut bantu pabrik-pabrik tetap berjalan, ikut bantu kerja tapi pekerjaan. PHK massal itu bisa jadi lebih sedikit kalau masyarakat lebih loyal pada produk lokal. Ini bukan soal nasionalisme semata, tapi soal ketahanan ekonomi. Kita punya banyak UMKM, pabrik, dan produsen yang butuh didukung. Selain itu, aku juga merasa bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita punya tambang, kita punya hutan, laut, pertanian, semuanya sangat melimpah, tapi sayangnya belum diolah secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Bayangkan, kalau SDA yang kita punya ini bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan dalam negeri yang adil dan peduli terhadap pekerja, kita bisa ciptakan banyak lapangan pekerjaan, bangun industri hilir, bahkan ekspor hasil olahan sendiri, bukan cuma bahan mentah. Dengan memanfaatkan potensi yang kita punya, mengelola sumber daya alam sendiri, kita bisa jadi negara yang mandiri. Kita nggak perlu bergantung pada perusahaan asing yang kadang semena-mena terhadap pekerja. Jadi menurutku, solusi jangka panjang dari PHK massal ini bukan cuma perbaikan sistem kerja, tapi juga perubahan pola pikir kita, mulai dari cara konsumsi kita sampai bagaimana kita menghadapi dan mengelola kekayaan negara sendiri. Di sini saya ingin mengajak ke kalian semua untuk mulai mendukung dan mencintai produk lokal. Bukan berarti kita harus anti terhadap produk luar negeri, tetapi ketika kita membeli produk buatan Indonesia, baik dari pabrik besar maupun UMKM, kita secara tidak langsung membantu mempertahankan lapangan pekerjaan. Lalu solusi konkretnya seperti apa ya? Yang pertama itu, revitalitas industri nasional bukan cuma modal, tapi teknologi baru, riset, dan akses pasar. Yang kedua yaitu reskilling dan upskilling pekerja. Kita butuh program pelatihan kerja modern, masuk ke sektor digital, energi terbarukan, pertanian cerdas, dan industri kreatif. Yang ketiga yaitu kampanye nasional cintai produk lokal. Bukan cuma slogan, tapi gerakan nyata. Tampilkan merek-merek lokal di acara TV. Kasih penghargaan ke brand lokal yang berinovasi dan melibatkan generasi muda. Kalau cuma modal slogannya, beli produk Indonesia tapi minim aksi, ya tetap aja gak ngangkat. Banyak orang yang menganggap PHK itu masalah pribadi, padahal ini masalah nasional. Kalau dibiarkan, ekonomi bisa lumpuh. Pemerintah itu harus jadi pemain utama, bukan sekedar komentator. Kita butuh solusi jangka panjangnya. Yang pertama yaitu pendidikan vokasi. Anak muda jangan cuma diajarin teori, tapi juga skill praktis seperti coding, desain, dan manufaktur. Yang kedua yaitu investasi di industri strategis. Misalnya yaitu energi hijau, teknologi, dan pangan. Yang ketiga yaitu dukungan nyata untuk UMKM, bukan sekedar pinjaman bank, tapi juga akses pasar,
pelatihan digitalisasi. Yang keempat yaitu ciptakan ekosistem inovasi, startup teknologi, agritech, biotech, semua perlu dikosongkan. Kita harus punya harapan Indonesia itu negara besar, punya 280 penduduk, punya sumber daya alam yang melimpah. Yang kita butuhkan adalah rakyat yang bangga sama produk sendiri, pemerintah yang benar-benar peduli, generasi muda yang berani berinovasi. Kalau kita mau bergerak bareng, krisis kayak PHK massal ini bukan akhir, tapi awal kebangkitan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Mari mulai dari diri kita sendiri, dukung produk lokal, belajar skill baru, bantu teman yang kena PHK, jangan pernah menyerah. Saya yakin bangsa ini punya semua bahan untuk bangkit. Yang kurang cuma keberanian untuk berubah, kemauan untuk bergerak bareng. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, PHK massal bukan hanya cerita online. Ini adalah realita pahit yang sedang kita hadapi. Banyak saudara kita yang mengalaminya. Mari kita mulai peduli, dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti dukung produk lokal, kritis kebijakan yang tidak adil, dan sebarkan kesadaran akan pentingnya industri dalam negeri. Kalau kamu nonton video ini sambil mikir, apa gunanya saya tahu semua ini? Jawabannya yaitu karena kamu bagian dari Indonesia. Kita gak bisa terus bergantung sama investor asing atau nunggu pemerintahan sempurna. Kita bisa mulai dari cara belanja kita, dari cara kita bicara di media sosial, dari kebiasaan kecil yang perlahan jadi gerakan besar. Karena setiap perubahan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran dimulai dari ngobrol kayak gini contohnya. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang terdampak PHK, aku tahu ini bukan masa yang mudah. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, kalian bukan gagal, kalian sedang diuji. Ujian itu berat, iya, tapi bisa jadi titik balik untuk menemukan jalan baru. Bayangkan, pengusaha sukses hari ini dulunya juga pernah PHK. Tapi karena mereka bertahan, belajar, dan berani bangkit, mereka jadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi dunia. Jangan biarkan satu pintu yang tertutup membuatmu berhenti melihat pintu lain yang terbuka. Dunia kerja memang kejam, tapi kita lebih kuat dari apa yang kita kira. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal. Kita semua harus berubah. Dan karena itu, perusahaan harus lebih manusiawi, pemerintah harus lebih tanggap, dan masyarakat harus lebih peduli. Mari mencintai produk lokal, mari memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, mari siapkan diri untuk masa depan. Mulailah dari hal-hal yang kecil, yaitu dari diri sendiri. Kita semua adalah bagian dari solusi. Saya Enda Rahmawati, terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat, tetap bergerak, tetap percaya Indonesia bisa lebih baik. Sampai jumpa. Like, comment,